Pernah kepikiran nggak sih soal gender? Tapi bukan sekedar tentang laki-laki atau perempuan ya, tapi lebih ke aturan-aturan nggak tertulis yang sebetulnya ngatur hidup kita sehari-hari. Mulai dari cara kita ngomong, cara kita milih baju, sampai cara kita merasa. Aturan ini tuh saking dalamnya meresap, kita seringkali nggak sadar kalau kita lagi ngikutin aturannya. Nah, yuk kita coba bongkar bareng-bareng. Kita mulai dari pertanyaan yang kayaknya klasik banget deh. Kenapa sih anak laki-laki itu dibilang nggak boleh nangis? Siapa coba yang bikin aturan itu? Nah, pertanyaan yang kelihatannya simple ini ternyata bisa jadi kunci buat ngebongkar teka-teki yang jauh lebih besar tentang cara masyarakat kita bekerja. Dan kita akan coba lihat ini dari sudut pandang yang mungkin belum pernah Anda coba sebelumnya. Contohnya, aturan pertama laki-laki itu harus kuat. Pesan ini tuh ditanamkan dari kecil, seolah-olah kekuatan fisik itu satu-satunya nilai yang boleh mereka punya. Terus ada aturan pasangannya, perempuan itu tempatnya di dapur, urusannya ya di rumah. Sebuah ekspektasi yang begitu kuat nempelnya, sampai-sampai peran domestik itu kelihatannya kayak takdir, bukan lagi sebuah pilihan. Nah, kalau aturan-aturan tak tertulis ini diulang terus-menerus, jadinya apa? Ya, jadinya stereotip yang kaku. Dan disinilah bahayanya. Stereotip ini tuh kayak ngebangun tembok yang ngebatasin potensi kita semua, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ini bukan cuma omongan loh, ini beneran jadi semacam blueprint yang ngebentuk jalan hidup kita. Dan disinilah pertanyaan besarnya muncul. Apakah semua ini emang takdir biologis, sesuatu yang udah tertulis di DNA kita dari lahir, ataukah ini semua jangan-jangan cuma sebuah ide aja yang disepakati bareng-bareng sama masyarakat? Nah, buat ngejawabnya, kita bujuk alat yang pas. Buat menjawab pertanyaan tadi, kita nggak bisa cuma modal kayaknya atau menurut saya. Kita butuh semacam alat bantu. Anggap aja kayak kacamata khusus yang bikin kita bisa ngelihat pola-pola yang tersembunyi di dalam masyarakat. Nah, inilah kacamata kita. Teori sosiologi. Eits, tenang dulu. Jangan keburu pusing dengar kata teori. Anggap aja ini sebagai toolkit. Satu set alat analisis buat ngebongkar mesin masyarakat dan ngelihat gimana semua bagiannya itu saling nyambung. Penting banget nih buat kita bedain. Dengan toolkit ini, kita udah nggak lagi ngomongin opini pribadi, yang dasarnya kan cuma pengalaman. Kita masuk ke ranah teori yang dibangun di atas riset dan logika yang sistematis. Beda banget kan antara menurut saya sih sama data menunjukkan bahwa. Oke, toolkitnya udah di tangan nih. Sekarang, mari kita pakai alat ini buat membedah salah satu bangunan sosial paling fundamental dalam hidup kita, gender. Kuncinya ada di sini nih. Para sosiolog itu misahin dua hal. Yang pertama seks, ini adalah hardware kita, perangkat biologis kita, soal kromosom, hormon, anatomi. Nah, di sisi lain ada gender, ini software-nya, semua aturan, peran, dan ekspektasi yang diinstal oleh masyarakat ke hardware tadi. Jadi, seks itu bawaan lahir, kalau gender itu diinstal. Terus, siapa dong yang jadi arsitek bangunan gender ini? Jawabannya, ya kita semua bareng-bareng. Proses pembangunan ini terjadi di mana-mana, mulai dari keluarga sebagai guru pertama kita, terus dikuatin lagi di sekolah, dihujani terus-menerus oleh media, dan akhirnya disahkan sama nilai-nilai budaya serta agama di sekitar kita. Nah, ini dia bagian paling kerennya. Justru karena gender itu dibangun dan bukan kodrat biologis, artinya dia nggak permanen. Dia itu cair dan bisa berubah. Apa yang dianggap maskulin di zaman kakek kita bisa jadi beda banget sama hari ini. Apa yang dianggap feminin di Indonesia bisa jadi nggak berlaku di negara lain. Ini bukti paling kuat kalau gender itu produk sosial. Oke, kita udah paham ya kalau gender itu sebuah bangunan sosial. Tapi pertanyaan berikutnya, emang kenapa? Apa dampaknya? Soalnya, ini bukan cuma soal peran atau stereotip doang loh. Ujung-ujungnya, ini soal satu hal yang krusial banget, kekuasaan. Kalau kita lihat sejarahnya, konstruksi gender ini seolah-olah membelah dunia jadi dua. Laki-laki di ranah publik, kantor, politik, ekonomi, perempuan di ranah domestik, ngurus rumah tangga. Masalahnya, meskipun sekarang perempuan udah banyak banget masuk ke ranah publik, ekspektasi di ranah domestik itu nggak hilang. Hasilnya, yaitu yang sering kita sebut beban ganda. Udah kerja seharian di kantor, pulang ke rumah masih harus lanjut shift kedua. Ketidakseimbangan peran ini sayangnya melahirkan berbagai bentuk ketidakadilan yang sistematis. Seperti yang kita lihat di sini ya, mulai dari terpinggirkan secara ekonomi atau marginalisasi. Terus ada subordinasi, di mana satu pihak diposisikan lebih rendah. Belum lagi kekerasan, sampai yang tadi kita bahas, beban ganda. Ini semua adalah dampak nyata dari aturan tak terlihat yang kita ikuti. Semua bentuk ketidakadilan ini, kalau kita tarik benang merahnya, muaranya cuma ke satu pertanyaan fundamental.
Kalau ada pihak yang dirugikan, logikanya pasti ada dong pihak yang diuntungkan. Nah, ini membawa kita tepat ke jantung persoalan. Siapa yang pegang kendali kuasa? Jadi konstruksi gender itu pada intinya adalah soal hubungan kekuasaan yang nggak seimbang. Coba deh kita refleksi bareng-bareng. Di masyarakat kita, siapa yang dominan ngisi kursi-kursi parlemen atau jajaran direksi? Siapa yang menguasain mayoritas aset ekonomi? Suara siapa yang lebih sering didengar dalam rapat? Nah, pola jawabannya akan nunjukin betapa eratnya kaitan antara gender dan kekuasaan. Jadi gimana? Setelah kita pakai kacamata sosiologi ini, cara kita mandang gender jadi beda banget kan? Kita nggak lagi bisa melihat gender sebagai sesuatu yang alami atau kodrat. Kita sekarang melihatnya sebagai sebuah sistem yang dirancang secara sosial. Yuk kita rangkum perjalanan kita hari ini dalam 3 poin kunci. 1. Ingat, seks itu biologi, gender itu konstruksi sosial. 2. Gender itu dibangun oleh berbagai institusi di sekitar kita. Dan 3. Yang paling penting, proses pembangunan ini nggak netral, melainkan menciptakan hubungan kekuasaan yang timpang. Dan kutipan ini tuh pas banget buat nutup semuanya. Teori itu bukan buat dihafal mati buat ujian. Ia adalah cara baru untuk membaca realitas. Dengan pemahaman ini, Anda bisa melihat berita, film, atau bahkan obrolan di meja makan dengan perspektif yang sama sekali baru. Nah, sebagai penutup, saya mau ajak Anda untuk bawa analisis ini pulang. Saya tinggalkan satu pertanyaan untuk direnungkan, bukan tentang masyarakat di luar sana, tapi tentang dunia Anda sendiri. Di rumah, di tempat kerja, atau di lingkaran pertemanan Anda, siapa yang memegang kuasa untuk membuat keputusan akhir? Jawabannya mungkin akan mengejutkan dan membuka pemahaman baru bagi Anda.